Shalom, kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini dinamakan Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Sebagaimana Daud dalam Mazmur 27 ayat 7, yang terus menyuarakan permohonannya agar Tuhan menolongnya dalam menghadapi pergumulannya. Demikianlah kiranya umat percaya hendaknya menyerukan pertolongan kepada Allah untuk menghadapi pergumulan di dunia ini. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kuasa yang berada di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Hati
Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini yang diambil dari hukum yang kedua yang isinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 128 ayat 1 dan 4. Di ayat 4 kami undang seluruh jemaat untuk berdiri. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu dalam kesesakan dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar kami selalu bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami senantiasa, bergembira dan sepenuh hati melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan janji Allah setelah pengakuan dosa kita.
Beginilah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi di dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dengan kidung pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita mendengarkan epistel untuk kita untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 dengan judul perikop Aman dalam Perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku,
ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4. Di ayat 4 kami undang seluruh jemaat untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Pujian, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar
Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Damai sejahtera yang dari Kristus Tuhan, yang menjaga dan memelihara imanmu saat mendengarkan kebenaran firman-Nya di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah minggu kita. Pada saat ini, minggu kita dinamakan Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Baik, kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada khotbah minggu hari ini, saya mengajak kita semua untuk memainkan imajinasi kita. Dengan memainkan perasaan kita untuk memahami kisah yang sudah kita baca tadi. Ada 2 orang buta di Jericho yang sedang duduk di pinggir jalan. Begitu ceritanya. Sekarang kita bayangkan kedua orang itu duduk di pinggir jalan, lalu mendengar bahwa Yesus yang namanya selama ini sudah berulang kali disebutkan banyak orang akan lewat di hadapan mereka, di mana mereka duduk. Lalu ketika Yesus berlalu dari hadapan mereka, mereka berseru dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dalam artian, ketika kita mengatakan, firman ini mengatakan mereka berseru, mereka berteriak, itu artinya. Boleh kita bayangkan, 2 orang yang butuh pertolongan, lalu berseru, lalu berteriak, kira-kira bagaimana kencangnya suara mereka? Saking kencangnya suara mereka, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ini ketika memasuki kota Jericho tadi menegur mereka. Orang banyak ini mengatakan, "Diam." Ya, mungkin pikir mereka, "Nah, ribut banget ini si buta. Kita aja yang udah dari tadi ngikuti perjalanan Yesus diam-diam saja. Nah, ini baru bertemu Yesus sudah berteriak-teriak. Gak sopan nih orang buta." Mungkin itu pikiran orang banyak. Saudaraku, kedua orang buta itu meskipun sudah ditegur, mereka tidak mau diam. Malah kembali berseru, malah kembali berteriak, meneriakkan hal yang sama. "Tuhan, Anak Daud, sembuhkanlah kami." Seruan itu gak sia-sia. Yesus menoleh, menanggapi seruan mereka. Bukan hanya menoleh, tetapi Yesus berinteraksi dan menanyakan kedua orang buta itu. Pertanyaannya luar biasa. "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Coba renungkan. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow! Kesempatan datang terbuka. Lalu jawab orang buta itu, ya enggak asing lagi. "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka sesuailah apa yang mereka butuhkan dengan apa yang mereka perkatakan. Orang ini kan buta. Bagaimana dia tahu bahwa Yesus punya kuasa menyembuhkan? Mereka tidak pernah melihat Yesus. Kenapa mereka yakin bahwa Yesus yang dikatakan orang ini mampu menyembuhkan mereka dari kebutaannya? Bagaimana pula dia yakin bahwa Yesus akan berbelas kasihan kepadanya selama ini belum pernah ada relasi antara mereka dengan Yesus? Bagaimana pula mereka merasa bahwa Yesus tidak risih dengan teriakannya? Saudaraku, Yesus yang mereka tahu ternyata bukan Yesus yang orang banyak tahu mungkin. Sebab Yesus yang mereka tahu adalah Anak Daud yang sudah dinubuatkan datang untuk menyelamatkan
orang-orang Israel. Dia adalah Mesias itu. Yesus yang mereka pandang bukanlah anak Yusuf si tukang kayu. Mereka mengenal Yesus dari sudut keilahiannya, bukan dari kedagingannya. Dan itu mereka imani sebab berturun-temurun pemahaman bahwa Yesus adalah juru selamat telah ada dalam konsep iman mereka. Keyakinan akan keilahian Yesus yang menolong mereka untuk percaya bahwa seruan mereka didengarkan Tuhan Yesus. Lalu seruan, kepercayaan, iman tadi itulah yang membuat Yesus menggerakkan hatinya, belas kasihannya. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu mereka bisa melihat. Dan bukan hanya bisa melihat, selanjutnya kedua orang ini mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Happy ending. Bisa kita bayangkan, saya minta tadi Bapak Ibu untuk mengimajinasikannya. Happy ending, bahagia. Orang yang disembuhkan itu siap untuk mengikut Yesus. Wow. Mata jasmaninya telah dicelikkan. Itu yang membuat mereka berbahagia. Tetapi lebih lagi mata rohaninya, yaitu iman percayanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuat mereka disegarkan dan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya bersukacita, tetapi mereka berani ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, adakah kita rindu merasakan hal yang sama dengan kedua orang buta itu? Rindu suaranya, teriakannya, kerinduannya didengarkan oleh Tuhan. Rindu masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Rindu keinginannya dijawab oleh Tuhan. Karena banyak ada yang rindu punya anak, ada yang rindu dapat jodoh, ada yang rindu segera selesai perkara COVID-19 ini. Segera selesai PSBB ini. Banyak kerinduan yang saat ini membuat kita membutuhkan Tuhan. Dan bila dikumpulkan teriakan kita, mungkin seluruh rumah yang ada di Indonesia ini akan terguncang untuk mengucapkan setiap teriakan-teriakan. Saudaraku, padahal sebelumnya tadi kedua orang buta itu tidak pernah bertemu Yesus, apalagi kita. Saya rasa kita tidak sama seperti orang buta itu. Kita sering bertemu dengan Tuhan. Dan tentunya kita punya hak dong. Supaya kerinduan kita, keinginan kita juga dijawab oleh Tuhan. Wajar dong, selama ini aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah kalau kali ini aku meminta, Tuhan jawab dong. Saudaraku, dalam kondisi kita sekarang ini, pada minggu lalu kita diingatkan supaya kita menjadi pendoa-pendoa, orang yang bersyukur. Saya nggak tahu apakah kita masih dalam konteks berdoa. 66 hari gereja kita dalam doa syafaat. Saya rasa nggak gampang menjalani 66 hari setiap jam 8 atau mungkin tidak bisa jam 8 bergeser. Berdoa syafaat memohon kepada Tuhan. Terkadang yang kita mohonkan itu saja.
Ada 2 topik yang selalu kita mohonkan supaya COVID ini, orang-orang yang sudah kena pandemi ini segera sembuh, dan para tim kesehatan diberikan kekuatan, pemerintah diberikan kekuatan. Berulang-ulang itu yang kita doakan. Mungkin saudaraku ada yang mulai bosan dengan doa ini. Mungkin saudaraku sudah mulai tidak ambil peduli dengan setiap pesan-pesan yang dikirimkan melalui WA group dengan topik doa ini setiap hari. Atau mungkin masih tetap antusias, masih ada yang berpengharapan bahwa doa kita akan dijawab, seruan kita akan didengarkan. Lalu apa yang kita rasakan saat berdoa? Apakah hanya sebagai formalitas untuk menjalankan seruan dalam kebersamaan? Apakah seruan doa kita atas dasar keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus masih mendengarkan kita? Keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus akan datang berbalik muka kepada kita dan bertanya apa kebutuhan kita? Adalah baik bila kita berdoa dengan segala kesungguhan, memohon belas kasihan Tuhan dengan mengandalkan iman kita. Tuhan yang kita imani dapat menjawab kerinduan dan kebutuhan kita. Bila sampai saat ini seruan kita belum terjawab, belum didengarkan oleh Tuhan, apakah kita harus mundur, lelah, lalu diam tanpa usaha? Tidak. Tuhan menginginkan kita semua untuk menumbuhkan semangat, kegigihan. Sebab kegigihan kedua orang buta itu mengajari kita untuk fokus kepada Yesus saat kita berseru. Untuk tidak terganggu dengan segala keadaan sekitar kita yang sering mengacau pikiran kita. Ingat bahwa Yesus sebenarnya Maha mengetahui kebutuhan kita. Tetapi di waktu yang sama, Dia menginginkan seruan kita. Pertanda bahwa kita mengimani Dia. Oleh karena itu saudaraku, mari berseru, bermohon bersungguh-sungguh, bukan bersungut-sungut. Kita perlu keyakinan yang teguh, serta kesabaran yang teruji. Berserulah kepadanya dalam kerendahan hati, bukan kegagahan dan kesombongan. Seperti beberapa orang yang menyuruh orang buta itu diam. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya mereka tidak memahami karakter Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Justru mereka penuh amarah dan bentakan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa banyak orang yang menamakan dirinya sebagai pengikut Yesus, namun tidak mampu berempati atau memahami perasaan orang lain. Mereka menempatkan Yesus seperti diri mereka sendiri. Mereka ingin mengatur perjalanan sejarah Tuhan Yesus. Mereka mau mengatur kehendak Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan mereka tidak suka melihat orang yang bertekun di dalam doa. Terkadang mereka mengatakan orang-orang yang rajin berseru kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sok rohani. Ibadah orang-orang seperti ini tergantung situasi, tergantung mood, tergantung selera. Bahkan penderitaan sekalipun tidak membuat mereka ketakutan berseru kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku tidak jarang sudah begini suasana COVID-19 ini masih ada orang-orang yang namanya Kristen tidak takut dengan Tuhan. Bahkan mungkin masih ada yang tidak beribadah
padahal sudah diminta untuk beribadah di rumah. Dalam usaha mencari jawaban seruan kita bersama keluarga kita, bersama jemaat Tuhan. Sebenarnya saat ini kita sedang dituntun melihat seseorang yang sedang merindukan hikmat, yang mencari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 4 sampai 15 dikatakan, jika engkau mencarinya, mencari hikmat, seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh. Artinya, dibutuhkan tekad yang kuat, tindakan yang nyata, dan usaha yang sedemikian serius untuk menemukan jawaban seruan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun saat ini yang menjadi pergumulan kita, mari datang berseru kepada Tuhan. Sampaikan dengan penuh keyakinan. Sebab Allah sendiri di dalam Kristus Yesus berjanji saat ini kepada kita. Jelas sekali dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Mari berseru dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam namamu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berseru kepadamu dalam iman kami. Saat ini kau ada di antara kami, di tengah-tengah keluarga kami, duduk bersama dengan kami, menyapa kami dalam kekudusan-Mu. Kami merasakan kedamaian dan ketenangan. Kami percaya seruan demi seruan yang kami sampaikan kepadamu, kau dengarkan dan kau berbelas kasihan kepada kami. Turun tanganlah engkau menyelamatkan negeri kami, Indonesia. Memulihkan kami. Turun untuk menyembuhkan saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19. ODP, PDP, dan OTG. Semua menjadi milik-Mu yang kau pulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini menantikan jawaban seruannya, kau kuatkan, kau teguhkan bahwa janji-Mu, Engkau akan menjawab kami. Belas kasihan-Mu berlaku juga kepada kami. Apabila saat ini ada yang berjuang bergumul karena kesulitan ekonomi, kuatkan mereka Tuhan. Dalam pergumulan yang tidak gampang kami hadapi, kami percaya bersama Tuhan keluarga ini akan kuat. Di dalam banyak hal kami juga masih berseru kepadamu. Ada pemuda-pemudimu yang merindukan pekerjaan karena rasa kecewa juga diberhentikan dari pekerjaannya. Jawab mereka Tuhan.
air mata mereka menjadi bahasa yang tidak kami mengerti, tetapi hanya Kau yang sanggup memahaminya. Ada keluarga juga yang merindukan anak-anak mereka segera mendapatkan jodoh karena sekian lama anak mereka dinantikan mendapat pendamping. Ini juga kami sampaikan kepada Tuhan, supaya dalam pergumulan kami, seruan kami, Engkau dengarkan. Engkau memberkati anak-anak kami yang masa perkembangannya, masa pertumbuhannya, yang seolah-olah sulit kami didik. Tetapi bersama Yesus hari ini kami percaya bahwa Tuhan membantu menolong kami untuk membesarkan mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Berkati gerejamu agar tetap hidup dengan caramu. Karena gerejamu tidak akan pernah mati meskipun apa kata dunia ini. Seberat apapun pergumulan dunia ini, gerejamu akan tetap hidup. Jemaatmu Engkau berkati agar gairah semangat mereka tetap menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tetap dipersatukan dalam iman dan kebenaran-Mu, agar kami sanggup mengatakan dalam seruan kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berseru. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang terbaik baginya. Kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu membawa persembahan kami. Sebab kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terima dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Siapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.